Selamat pagi Pak. Saya atas nama Zelilano Isang, NIM 2003030116, jurusan Sosiologi kelas C, semester 1. Bab yang ketujuh, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat peningkatan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau ketika pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam suatu negara kesatuan. Di dalam teori kenegaraan, persoalan tersebut menyangkut persoalan mengenai bentuk negara dan persoalan negara bersusun, yaitu khususnya mengenai federasi dan konfederasi. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga kefederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu. Alat perlengkapan bersama itu hanya berhubungan dengan pemerintah dari negara-negara anggota konfederasi, tetapi hubungannya dengan warga negara anggota konfederasi itu bersifat tidak langsung, atau dengan kata lain, keputusan-keputusan dari alat perlengkapan bersama itu hanya meningkat pemerintah dari negara anggota konfederasi dan secara tidak langsung mengikat pula penduduk wilayah masing-masing anggota konfederasi. Negara kesatuan. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kesatuan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Jadi, adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerah sendiri. Negara federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa kedaulatan negara federal dalam keseluruhan dan kedaulatan negara bagian penyelenggaraan kedaulatan di luar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali pada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain, tetapi ada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, R. Kranebung mengemukakan kedua kriteria berdasarkan hukum positif dan sebagai berikut. A. Negara bagian sesuatu federasi memiliki pouvoi, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara, yaitu pemerintah daerah, secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Yang kedua, B. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan
undang-undang rendahan atau lokal, tergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat itu. Dalam konfederasi biasanya ada satu badan khusus untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan, misalnya bidang pertanahan dan perdagangan. Tetapi badan itu tidak dapat memaksa negara anggota untuk menaati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh negara anggota itu. Beberapa macam negara federal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara lain. Bab yang ke-9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara-negara demokratis. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Beberapa macam badan eksekutif. Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokrasi, kita melihat adanya dua macam badan eksekutif, yaitu menurut sistem parlemen dan menurut sistem presidensial. Dalam hal ini terjadi krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Badan yudikatif, yaitu suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yudris dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Bab ke-10, partisipasi politik, sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Bab ke-11, partai politik, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Oleh karena itu, dirasa perlu memperoleh dukungan dari pembagian golongan masyarakat. Kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi, maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik. Maka dari itu, partai semacam itu sering dinamakan partai kader, partai ideologi, atau partai asas. Sosialisme, farisme, komunisme, sosial demokrat. Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan pedoman pada disiplin partai dan yang ketat dan mengikat sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu ilmu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tentu belajar mengenali sistem politiknya sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas. Potensi
konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, suku bangsa, sosial, ekonomi, ataupun agama. Fungsi negara otoriter di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingannya kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Hal ini membuka jalan untuk berkembangnya sistem multi partai. Maka pada pemilihan 1993 lebih dari 40 partai ikut serta. Fungsi negara-negara berkembang. Di negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi, kecuali di beberapa negara partai politik umumnya lemah organisasi dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Campur tangan pihak militer biasanya terjadi dengan dalih untuk menghindarkan kemunduran yang lebih gawat untuk timbulnya perang saudara. Klasifikasi sistem kepartaian di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai. Akan tetapi, beberapa sarana menganggap perlu analisis ini ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sehingga bagian dari suatu sistem yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu, sistem partai tunggal. Kategori terakhir terdapat banyak variasi pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk kategori ini, suasananya kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima kepemimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Terutama di negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme, ada kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai tunggal karena pimpinan sering seorang pemimpin yang karismatik. Bab yang terakhir, bab ke-12. Sistem pemilihan umum. Zaman kolonial. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau terang-terangan menganut asas politik atau agama. Pada awalnya, partisipasi organisasi Indonesia sangat terbatas. Dari 38 anggota di samping ketua seorang Belanda, hanya ada 15 orang Indonesia, di antaranya 6 anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Zaman demokrasi Indonesia. Menyerahkan tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang yang disusul dengan kalahnya tentara Jepang membulatkan tekad kita untuk melepaskan diri dari baik kolonialisme Belanda maupun dari fasisme Jepang dan mendirikan suatu negara modern yang demokratis sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia atau KNI kemudian dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dapat didirikan seperti yang disebutkan dalam pasal 6 Aturan Tambahan dan Peralihan Undang-Undang 1945.
Seiring dengan usaha yang membentuk badan-badan aparatur negara, timbul juga hasrat di beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik otoriter dan represif yang telah berjalan selama 3,5 tahun penduduknya Jepang ke arah kehidupan yang demokratis. Sekian dari saya, terima kasih.